dalam hadirin jamaah majelis dan guru dan juga para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali pada malam hari ini kepada Allah atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita dimudahkan untuk ibadah, dimudahkan kita untuk berzikir, kita dekat dengan ulama, dekat dengan para asatidz, keluarga kita, insyaallah dengan keluarga yang berkeluarga rahmat, anak kita anak yang soleh, solehan, kita kasih anak-anak kita dididik amal soleh. Amin. Hadirin jamaah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berada di Rajab dan malam-malam Rajab tersebut yang Masya Allah Rajab adalah bulannya Allah. Ada kesempatan dan berbagai momen untuk bagi kita dekat kepada Allah. Sudah cukup kelalaian kita pada setiap hari dan setiap waktunya, yang sampai di malam hari pun kita berikan atau kita lalai kepada Allah, berikan kepada dunia, berikan kepada pekerjaan kita. Siang sudah sibuk, malam pun begitu. Dan bulan-bulan yang lain, bulan-bulan yang lain pun kita tidak dekat kepada Allah, lalai kepada Allah. Bulannya Allah pun bulan Rajab ini kita pun jauh kepada Allah. Alhamdulillah. Karena itu, ya, mumpung masih ada kesempatan kita di bulan Rajab ini, kita ingat kepada Allah, banyak kepada Allah. Karena orang yang saat ingat kepada Allah, ya, maka badannya akan semerbak harum. Dan bukan kita yang menciumnya, tapi para malaikat. Kita banyak ibadah, banyak zikir kepada Allah. Ibadah salat dan haji dan seterusnya itu adalah termasuk zikir. Ibadah akan keluar kemauan dari tubuh dari orang yang ibadah dan berzikir dan dipuji oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dioperasi hati sudah sekali berarti kalau ada sekali. Ya. Jadi sudah mau ya, jasmani kita juga baru. Jadi kalau balik dari pegawai, dari jualan sekali kerja, mulai ada bau sedap nyentor. Mumpung ada minyak wangi karja itu mungkin bawa semua sampai rumah. Dari rumah mumpung ada bambu, tak ada bambu mungkin bawa semua masak perangkat. Apa yang kita banggakan lagi? Dan kita sudah tahu, sudah tidak harus. Apalagi dan masih, apalagi dan sedikit, apalagi. Tapi bagi orang mukmin ada ibadah kepada Allah, ada berzikir kepada Allah, haji. Walaupun haji kita ikhram, tetap kita dapat pahala. Ibadah kepada Allah. Walaupun kita hanya sholat 5 waktu saja dan sunnah, maka itu sudah ada kebaikan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempatan kalau sudah diajak oleh Nabi, diajak oleh para ustaz dan kiai, mari kita terus ibadah, terus kita gaungkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan berkah dan ajab yang bisa memuliakan insyaallah. Ya, kita belum bisa mengajarkan anak-anak kita, ajarkan kepada kita, ajarkan teman-teman kita dengan ibadah. Malam Rajab, hari Kamis, sudah
Aja sudah 100 kalau disambung Muhammad Rasulullah SAW. Ataupun baca dulu la ilaha illallah. Kalaupun kita dimanapun kita, keadaan kita bagaimana, kita baca la ilaha illallah, kita niatkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah selain untuk mempertebal iman, kita niatkan bagaimana yang tepat cara eksekusi la ilaha illallah ismi itu. Kalimat la ilaha illallah adalah benteng wadakhala ismi ada. Barang siapa yang masuk dalam benteng, maka dia akan aman dari azab. Jadi kita lihatkan, kita baca la ilaha illallah, kita minta benteng dari Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari segala musibah, segala menyenangkan, kita dan dunia akhirat dan kaum hal dan sebagainya. Ibadah, zikir, baca juga selawat kepada Nabi, kepada Nabi, maka dia akan sayang dan cinta kepada kita. Zikir, memuja dan memuja Allah cinta dan sayang kepada kita. Jadi setiap zikir kita subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, tiga, kita lihatkan memuja dan memuji Allah. Kita tidak menginginkan yang lainnya kecuali saat itu kita memuja dan memuji Allah. Kalau saat itu kita memuaskan niatkan kita memuja dan memuji ya Allah, terus kita niat memuja dan memuji Allah. Allahu Akbar. Jadi saya kalau kita pada saat itu memuja dan memuji Allah, maka Allah akan ridho kepada kita. Kita hanya mungkin banyaklah mencari keridhaan manusia. Juga baca beribadah. Nama dan beribadah. Dia mencipta baju baru, mengenai daerah tempat dan seterusnya. Banyak kita mencari ridha manusia. Kita pada saat ibadah, saat zikir khususnya kita minta ridha kepada Allah. Kalau sudah itu, sudah sebenarnya setiap hari kita tidak boleh, tidak pantas, tidak berhak minta ridha manusia. Apa yang kita puji manusia? Belakang dia Allah, bilang belakang itu kecil, Allah bilang aku belakang, aku cakap. Yang Allah itu adalah aku pakai cakap ini. Kayak baru ini, kita puji pada manusia. Baju aku baru, benci aku baru, sedang baru. Utama tidak mau pujian manusia. Tidak pujian dari Allah ya Allah. Sudah baru. Atas nikmatmu ya Allah. Insya Allah akan gunakan beribadah dari ridhamu ya Allah. Kamu sudah minta ridha dengan Allah dengan pakaian kita dan semua yang kita miliki. Manusia kan akan jatuh cinta kepada kita, bukan hanya ridho, puji manusia, tapi cinta kepada kita. Hanya Allah itu senangnya oleh orang lain karena dia tidak pernah, tidak ingin, tidak mau pujian manusia. Kayak kata Nabi, mahatu turab ala wajih al-dahi. Kau lemparkan tanah ke muka orang-orang yang suka puji. Siapa tidak bisa suka dengan kepujian manusia? Mintalah kepada Allah SWT. Terus kesadaran kita apa lagi ibadah kepada Allah SWT. Jangan sampai harap pujian manusia. Kalau kita tidak ibadah, kita rugi. Karena saat ibadah itulah Allah menghadap kita. Kalau kita betul-betul menghadap Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hambaku sedang memuji.
bagi hamba itu minta apa yang dia perlukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan sampai habis. Wah, ini hamba minta jalan yang dari ini aja mereka jalan yang lurus, petunjuk yang lurus, minta rezeki semuanya bagus kan kepadanya. Jadi setiap kita ibadah, kita komunikasi kepada Allah, maka rugi kalau kita di saat kita ibadah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lupa, Allah lebih jauh, lebih lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keutamaan seseorang yang ibadah, dia ingat dengan ibadahnya kepada Allah, ingat kepada Allah, maka akan menghadap ibadah. Ibadah kita berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insyaallah berarti 5 kali kita salat sebab 5 waktu sehari, berarti 5 kali kita menghadap kepada Allah dan Allah mendengarkan permintaan kita. Jadi rugi ya. Kalau ada kesempatan kita berhadapan kepada Allah langsung, kita tidak mendekat kepadanya, lupa kepadanya, absen kepadanya, terlambat kepadanya. Jadi rugi. Jadi alangkah ruginya manusia-manusia yang menyekutukan Allah, tidak menyembah kepada Allah. Alangkah ruginya orang-orang yang lalai dari Allah. Alangkah ruginya orang-orang yang jauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memandang melihat orang yang menyekutukan Allah, yang wajar mereka kafir, wajar mereka menyekutukan Allah kafir. Tapi kalau ruginya orang yang lalai dari Allah, sudah dia beriman, dia Islam, tapi lalai dan jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alangkah ruginya lagi orang yang dia sendiri berupaya untuk tidak mendekat